Kami datang untuk menuntut keadilan yang ditegaskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan dengan cara yang bermoral. Ini teguran moral pada kekuasaan, bukan teguran politik, apalagi teguran dalam pengertian ingin mengganggu kekuasaan. Kita ingin kekuasaan itu berjalan sesuai dengan panduan etis, panduan moral. Kita ini kan bertamu, meminta izin untuk menengok kami presidium, eksekutif dan lainnya lagi. Kita minta, kami menunggu sampai ke jawaban. Ya sudah, terima kasih, nggak ada masalah kan? Sejumlah tokoh koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI terlibat adu mulut dengan pihak kepolisian saat ingin menjenguk tokoh KAMI yang ditangkap di Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Kamis 15 Oktober 2020. Dalam insiden tersebut terdapat Gatot Nurmantio dan Din Syamsuddin. Mereka datang bersama sejumlah loyalis KAMI. Maksud kedatangan mereka ke Mabes Polri adalah untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Idam Aziz dengan agenda menyerahkan petisi terkait penangkapan tokoh KAMI. Namun upaya itu ditolak lantaran Kapolri disebut tidak ada di kantornya. Polisi menyampaikan bahwa sejak pandemi COVID-19, Idam tidak pernah berkantor di Mabes Polri. Selanjutnya kami mengajukan permohonan untuk bisa bertemu dengan tokohnya yang ditahan di lantai 15 Bareskrim Polri. Permintaan ini pun kembali ditolak hingga menimbulkan adu mulut antara loyalis kami dan petugas pengamanan Bareskrim. Insiden penolakan berujung cekcok mulut itu disebabkan para loyalis kami yang berupaya masuk ke dalam area Bareskrim. Rombongan itu kemudian dihalangi oleh polisi yang berjaga di lobi gedung. Dalam situasi yang memanas, seorang petinggi kami, Ahmad Yani, berupaya untuk melobi petugas agar pihaknya dapat bertemu dengan Syahgan Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana. Namun polisi bergeming dan tetap melarang rombongan kami masuk. Massa kemudian ditenangkan oleh Din Syamsuddin. Din meminta agar loyalisnya tidak memaksa apabila memang tidak diizinkan menjenguk oleh polisi. Akhirnya, para elit kami memutuskan meninggalkan lokasi. Sementara itu, Gatot sendiri menanggapi santai penolakan oleh aparat kepolisian itu. Kendati demikian, Gatot mengaku tak mengetahui alasan kedatangannya ditolak untuk menjenguk tokoh kami yang ditahan polisi. Pihak kami kemudian memutuskan untuk membacakan petisi yang mereka ajukan kepada Kapolri Jenderal Idam Aziz. Petisi itu secara simbolis dibacakan oleh presidium kami, Rohmat Wahab. Dengan petisi itu, Gatot mengharapkan Polri dapat memegang teguh prinsip dan mengawal hukum secara berkeadilan. Sebaliknya, ia juga mengharapkan Polri bisa menjadi contoh dan tauladan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Setidaknya ada 7 poin dalam petisi yang diajukan oleh kami terhadap Kapolri. Yang pertama, kami menyesalkan soal penangkapan tersebut dan menilai tindakan aparat tidak lazim serta menyalahi hukum. Bukan hanya itu, kami juga menilai penangkapan tersebut bermuatan politis. Kami juga memprotes proses penangkapan para petingginya karena dinilai seperti menangani teroris. Bukan hanya itu, pengumuman pers yang dilakukan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono, dinilai mengandung framing serta tendensius. Kami juga menilai Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah karena membuka nama dan identitas seseorang yang ditangkap. Pihak kami juga menduga telah terjadi peretasan terhadap sejumlah anggota dan petingginya sebelum penangkapan. Selanjutnya, kami menolak secara kategoris penisbatan atau pengaitan tindakan anarkis dalam unjuk rasa kaum buruh, mahasiswa, dan belajar dengan organisasi kami. Kami pun meminta Polri membebaskan para tokoh kami dan korban lainnya yang sengaja dijerat menggunakan UU ITE yang banyak mengandung pasal-pasal karet dan patut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi yang memberi kebebasan berbicara dan berpendapat kepada rakyat warga negara. Sementara itu, pihak Polri buka suara mengenai alasan mereka menolak para petinggi organisasi kami.
Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, polisi tidak akan memberi izin menjenguk apabila tersangka masih dalam pemeriksaan penyidik, meski ada jadwal untuk menjenguk. Argo pun meminta masyarakat yang ingin menjenguk juga menghargai penyidik yang masih bekerja. Diketahui 3 orang deklarator kami telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana. Jumhur Hidayat ditangkap Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian melalui akun sosial media Twitternya. Jumhur diduga menyebarkan ujaran kebencian terkait dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Cuitan yang dipersoalkan adalah tudingan yang menyebut regulasi tersebut merupakan titipan Tiongkok. Serupa, Syahganda Nainggolan juga ditangkap karena cuitan di akun Twitter pribadinya. Unggahannya dianggap berisikan konten yang memuat kabar bohong alias hoax. Argo Yuwono menyebut Syahganda menyebarkan gambar dan narasi yang tidak sesuai dengan kejadian. Sementara Anton Permana ditangkap karena unggahannya di sosial media Facebook dan YouTube pribadinya. Dia disebut melanggar pasal penyebaran informasi yang bersifat kebencian berdasarkan SARA. Anton Permana juga diketahui mengunggah status yang menyebut NKRI sebagai negara kepolisian Republik Indonesia di akun sosial media Facebook dan YouTube pribadinya. Di tengah gelombang aksi demo UU Cipta Kerja, polisi telah menahan sejumlah orang termasuk anggota organisasi kami yang dinilai membuat kerusuhan dan juga berbuat onar. Mereka ditangkap agar tak menimbulkan kegaduhan berkelanjutan. Lalu, benarkah penangkapan ini membuktikan ada yang menunggangi demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.